Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, King Abdullah II, menegaskan komitmen bersama terhadap solusi dua negara sebagai jalan utama menuju perdamaian Palestina dalam pertemuan bilateral di Istana Basman, Aman. Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah II mengapresiasi konsistensi Indonesia membela rakyat Palestina serta peran aktif pemerintahan Prabowo dalam mendorong perdamaian dan melindungi warga Gaza. Sementara Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka dan berdiri sendiri merupakan satu-satunya jalan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat koordinasi Indonesia-Yordania terkait isu Gaza dan tepi barat, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, King Abdullah II, menegaskan komitmen bersama terhadap solusi dua negara sebagai jalan utama menuju perdamaian Palestina dalam pertemuan bilateral di Istana Basman, Aman. Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah II mengapresiasi konsistensi Indonesia membela rakyat Palestina serta peran aktif pemerintahan Prabowo dalam mendorong perdamaian dan melindungi warga Gaza. Sementara Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka dan berdiri sendiri merupakan satu-satunya jalan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat koordinasi Indonesia-Yordania terkait isu Gaza dan tepi barat, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Pemirsa, sukses menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat. Indonesia langsung menandatangani kesepakatan kerjasama strategis sektor transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Melalui Badan Pengelola Investasi dan Antara, kemitraan serius terjalin bersama dengan ARM Limited untuk pengembangan industri chip sektor otomotif. Presiden Prabowo Subianto secara resmi langsung menyaksikan kesepakatan kemitraan strategis antara Badan Pengelola Investasi dan Antara dengan ARM Limited, salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor di London, Inggris, di mana ARM diketahui menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94% desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penandatanganan kerjasama strategis ini menandakan bahwa Indonesia percepat lompatan industri semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penandatanganan kemitraan strategis tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi. Di sisi lain, melalui kerjasama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern. Nah, ini merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor. Dan ARM ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri. Dengan kerjasama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15.000 engineers kita di dalam ekosistem ARM agar mereka bisa menguasai teknologi chip design. Dan rencana kerjasamanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip. Menko Airlangga menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan upaya untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Dari London, Inggris, tim liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO dan Antara Rosan Roslani menegaskan bahwa kemitraan strategis dengan ARM Limited London tersebut diharapkan mampu memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia. Dalam kesepakatan antara BPI dan Antara dengan ARM Limited London secara bersama,
Tercatat terdapat 6 pengembangan desain chip nasional yang akan difokuskan pada bidang intellectual property strategis. 6 fokus tersebut merupakan IP atau intellectual property yang diprioritaskan untuk teknologi otomotif. Kedua, Internet of Things. Ketiga, data center, yang kemudian bisa juga tentang home appliance, futuristik terutama autonomous vehicle dan quantum computing. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Roshan Roslani menegaskan komitmen strategis ini menandai langkah Indonesia bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tinggi dalam rantai pasok global. Roshan menyampaikan pemerintah memandang teknologi sebagai turbocharger bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas dunia dengan menjembatani potensi besar sumber daya manusia dan kekayaan alam nasional dengan kebutuhan produktivitas tinggi. Dan tentunya ini diharapkan bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap beberapa industri kita. Memang akan ada 6 industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini, dan rencananya juga seperti yang disampaikan Pak Menko ada 15.000 engineers kita yang akan di-train, dilatih oleh ANF ini, baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti akan pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya. Kemitraan strategis dengan ARM Limited London ini juga akan memfokuskan pengiriman tenaga ahli, baik menghadirkan pelatih ARM langsung ke Indonesia dengan modul pelatihan khusus. Setidaknya 15.000 engineer Indonesia akan di-training dengan modul-modul ARM Limited. Dari London, Inggris, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan bahwa seluruh produk asal Amerika Serikat yang bisa masuk ke Indonesia harus bersertifikat halal. BPJPH menyatakan bahwa perjanjian dagang dalam Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan Amerika tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal untuk produk yang masuk dan beredar di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menepis isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat bisa bebas masuk dan beredar di Indonesia tanpa sertifikasi dan label halal. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebutkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah penghapusan kewajiban sertifikasi dan label halal, melainkan penyederhanaan prosedurnya melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga halal di Amerika Serikat sudah sesuai dengan standar halal internasional yang juga menjadi standar halal di Indonesia. Barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, ya, apalagi sekarang khususnya dari Amerika, itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Jadi ketika Amerika mengatakan itu, ya mereka memang sudah halal kok. So saya juga kaget ya, situasinya menjadi ramai, menjadi heboh. Ada apa sebenarnya? Karena Amerika nomor 1 dalam poin 22, poin nomor 1 telah menjelaskan bahwa dia mengikuti ajaran Islam disebut. Di sisi lain, BPJPH juga menegaskan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan wajib halal tetap dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk-produk impor. Ya, pemirsa, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif global, Donald Trump memperingatkan negara-negara mitra agar tidak meninggalkan perjanjian perdagangan yang telah disepakati dengan Amerika Serikat. Trump mengancam bagi negara yang bermain-main bisa menghadapi tarif lebih tinggi, bahkan lebih buruk dari kesepakatan sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan setiap negara agar tidak meninggalkan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika Serikat menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif daruratnya.
Trump menegaskan negara yang bermain-main bisa menghadapi tarif lebih tinggi, bahkan lebih buruk daripada kesepakatan sebelumnya. Ultimatum tersebut disampaikan Donald Trump dalam postingan terbarunya di platform Truth Social. Trump menyatakan meski pengadilan membatalkan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, ia tetap memiliki wewenang untuk mengenakan tarif melalui undang-undang lain dengan cara yang lebih kuat. Ia juga menyebut kemungkinan pengenaan biaya lisensi baru untuk mitra dagang namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ketidakpastian seputar tarif dagang ini mengguncang pasar keuangan seperti yang terjadi di Bursa Wall Street yang ditutup melemah di awal pekan. Dolar Amerika Serikat juga tercatat melemah terhadap euro dan yen, adapun selanjutnya jalan untuk kesepakatan perdagangan Amerika Serikat tetap abu-abu. China mendesak Washington membatalkan tarif, Uni Eropa menunda persetujuan dan India menunda pembicaraan dagang yang dijadwalkan. Berbagi sumber, iDeck Channel.